Jadi hari ini banyak di antara kita itu lebih mengedepankan religiusitas. Tidak banyak yang tertarik dengan spiritualitas. Nah, apa itu definisi spiritualitas? Silahkan nanti lihat di Google, itu banyak. Kalau saya menyimpulkan, mensederhanakan, namanya spiritualitas itu adalah hubungan antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara kolbunya. Ketersambungan antara kolbu seseorang dengan Allah terconnected, wusul, tersambung, itu namanya spiritualitas. Seseorang yang dalam dirinya ada spiritualitas, maka kapanpun dan dimanapun dia selalu ingat Allah. Bibirnya senantiasa basah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Allah, menyebut nama Allah. Kalau bapak lihat tetangga tidak biasa sholat di masjid dengan sholat berjamaah, ketika bulan puasa tiba ada suasana, maka kemudian berbondong-bondong ke masjid untuk sholat berjamaah, sholat tarawih. Itu sampai sebulan, Pak. Bahkan 1 minggu itu nggak muat, masjid penuh. Ya kan? Kenapa? Ada suasana. Sehingga orang tertarik untuk mengamalkan agama. Tapi begitu satu Syawal sibuk, satu rohim kesana kemari kan, akhirnya sampai adzan aja lewat. Ketika bulan puasa dia rajin ke masjid sholat berjamaah, begitu satu Syawal karena sibuknya silaturahim, akhirnya udahlah nanti sholat akhir aja, sholat sendirian. Begitu seterusnya. Nah, orang-orang seperti ini berarti dia baru sebatas religiusitas saja. Tapi ketika dia digembeling selama 1 bulan, kemudian gembelengan itu menjadi sebuah habit atau kebiasaan, begitu 1 Syawal tiba sampai bulan-bulan berikutnya dia tetap sholat berjamaah di masjid, berarti dalam dirinya sudah tertanam nilai-nilai spiritualitas. Nah, ini bedanya. Jadi kalau religiusitas itu hanya suasana saja, temporal, nggak permanen. Tapi kalau spiritualitas itu permanen, substansial. Di sini perbedaan antara religiusitas dan spiritualitas. Padahal yang kita butuhkan hari ini apa? Spiritual, bukan sekedar religiusitas. Religius itu hanya penampilan, Pak, penampilan fisik. Gitu loh. Banyak di antara kita yang alhamdulillah kagus benikmat, kita senang, bangga kita melihat teman-teman kita yang sudah sampai full sunnah, luar biasa. Nah, alangkah hebat lagi kalau dalam keseharian juga dia sudah mengamalkan full sunnah juga. Kan namanya aswaja, apa aswaja? Ahlu sunnah wal jamaah kan. Ahlu sunnah wal jamaah itu ahlu sunnah mengamalkan sunnah wal jamaah dan dengan cara berjamaah. Tidurnya tidur ala Rasulullah, seperti Rasulullah kan. Ada yang namanya mandi ayat. Makannya makan dengan cara Rasulullah. Itu ikutin sunnah tuh. Dengan apa? Dengan tangan kanan. Duduk bukan berdiri. Itu sunnah. Waktu adalah zaman Pak Karno, dulu ada pertemuan konferensi internasional yang dihadiri oleh Menteri Agama sedunia. Indonesia diwakili Profesor Dr. Mukti Ali. Ketika standing party makan bareng berdiri, Pak, satu-satunya Menteri Agama yang tidak mau makan sambil berdiri itu dari Indonesia, Profesor Dr. Mukti Ali. Lebih baik saya meninggalkan ruangan ini, lebih baik saya meninggalkan acara ini apabila saya harus makan sambil berdiri. Nah, keren ini, Pak, pejabat punya prinsip namanya. Keren. Buang air besar seperti Rasulullah.
Jujur Pak, saya begitu masuk ke masjid ini, ya, saya ada suasana, tersuasana. Masjid ini kan ada yang namanya idaroh, ada yang namanya imaroh, ada yang namanya riayah, ya kan? Idaroh itu manajemen, riayah itu, imaroh itu adalah program-program kemakmuran, dan riayah itu adalah sarana prasarana. Begitu saya tadi lihat ke belakang, Allah Akbar, luar biasa masjid ini. Ya, masjid dengan banyak kamar kecil, kemudian saya di situ lihat disetting bagaimana agar orang buang air kecil besar itu dengan cara sunnah, ya. Ini sudah standar. Karena kita lihat banyak masjid-masjid yang masih mendesain, arsiteknya itu mendesain tempat buang air kecil itu dengan cara berdiri, kan. Banyak banyak masjid kan. Ini keren seperti ini. Maka nanti tinggal dikembangkan bagaimana masjid zaman Rasulullah itu ada yang namanya dakwah wa tabligh, zikir ibadah, taklim wa ta'alum, dan khidmat. Itu. Khidmat, pelayanan untuk umat. Dan itu di beberapa masjid besar alhamdulillah sekarang sudah ada keempat program itu. Nah, kita teruskan spiritualitas. Hari ini banyak sekali orang-orang barat, karena mereka secara finansial sudah mapan. Apa yang mereka cari dalam hidup ini sudah mereka dapatkan. Sudah punya rumah yang bertingkat, punya istri yang cantik memikat, punya anak yang sehat-sehat, makannya lezat-lezat, mobilnya 4, ya. Malah punya Lamborghini. Pak Ustadz mau nggak dikasih Lamborghini? Pak Ustadz mau nggak dikasih Lamborghini? Nggak mau, nggak mau nolak maksudnya. Ya kalau saya mikir-mikir Pak, kasih Lamborghini. Kenapa? Lamborghini itu kan produk yang gagal dimiliki oleh sebagian orang maksudnya gitu. Nah, ketika orang-orang barat itu dia secara finansial kehidupannya itu sudah mapan, ada yang nggak mereka peroleh. Apa itu? Yang disebut adalah spirit personality, kegersangan jiwa, kegersangan spiritual. Kenapa? Hidup nggak pernah merasa tenang. Hidup mewah tapi nggak damai, nggak tenang. Itu yang banyak dirasakan oleh orang-orang barat. Maka kemudian kita lihat di Eropa khususnya banyak sekali tetangga yang kemudian masuk ke dalam agama kita, agama Islam. Dan akhirnya spiritualitas ini muncul ke permukaan. Di barat itu sekarang banyak sekali buku-buku tentang spiritualitas. Di antaranya adalah The Corporate Mystic. Itu di sana dikatakan bahwa pemimpin sebuah perusahaan, karyawan-karyawan perusahaan di masa depan adalah mereka akan diisi oleh pemimpin-pemimpin yang berjiwa spiritual atau spiritual leaders. Dan hari ini di kota Jakarta ini sudah banyak kita temukan Pak suasana itu. Bagaimana karyawan-karyawan diisi dengan kajian-kajian spiritual. Jam 9 diwajibkan untuk sholat duha, gitu kan. Bahkan ada perusahaan itu yang kebetulan CEO-nya itu dia masuk dalam satu harokah. Karyawannya diwajibkan untuk iktikaf tiap bulan 3 hari, gitu, gantian. Nah, ini cara-cara untuk meningkatkan nilai spiritualitas seperti ini. Di barat hari ini sedang ngetren Pak. Banyak itu motivator-motivator spiritualitas dan buku-buku tentang spiritualitas. Nah, pertanyaannya adalah di dalam Islam itu apakah ada spiritualitas, apakah ada spirituality?